Okay, ladies and gentlemen, next we will discuss about recent trends and development in political science. Our speaker is Professor Purwo Santoso. He is a professor in government at the Department of Politics and Government, Visipol UGM, rector at Nahdlatul Ulama University, Yogyakarta, director of the postgraduate study program in political science, Visipol UGM. Professor Purwo is a doctoral graduate from the London School of Economic and Political Science. Before starting the presentation, let me inform how the presentation will be going on. The speaker will deliver his presentation in 40 minutes, then the discussion time is 20 minutes. Now, allow me to welcome the speaker, Professor Purwo Santoso, to deliver his presentation, please. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ladies and gentlemen, Mas Ferdiadis, Bapak Dekan, and all the guests, dignitary, thank you very much for allowing me to participate in this prestigious conference. But regarding the audience, mostly Indonesian, I would like to speak in Bahasa, if you are allowing me to. Terima kasih. Izinkan saya share screen beberapa hal yang saya ingin bicarakan. Tolong persilakan diizinkan ikut share screen. Yang diminta untuk saya bahas adalah tren di dalam political science, tapi sebenarnya saya justru ingin menaruh dalam konteks ilmu politik di Indonesia dengan konteks UIN, Universitas Islam Negeri, dan di sini ada pergulatan Islam dan ada tradisi pendidikan Islam, pendidikan yang di branding tradisional tadi dalam mazhab developmentalis yang dijelaskan oleh Mas Ferdiadis, dan ada problem bagaimana menjembatani antara tradisi ngaji, tradisi pondok, tradisi yang dalam batas tertentu kita bisa namanya kearifan, dan kearifan itu seolah-olah tidak ilmiah, apalagi dalam tradisi positivistik yang tadi sudah dideklar justru memiskinkan ilmu politik. Dan UIN sepertinya hanyut di dalam proses pemiskinan itu meskipun punya bekal, punya endowment itu. Jadi saya mengganggu. Kebetulan saya selain di UGM juga ikut di Nahdlatul Ulama sebagai pengurus wilayah. Dan dalam posisi itu lalu kemudian saya mendapat amanah untuk bereksperimen. Bagaimana menjembatani tradisi keilmuan di kampus yang UIN itu meninggalkan pesantren. Bisa share screen. Oke. Dan UIN itu kemudian meninggalkan pesantren, tapi pada saat yang sama itu nggak sampai-sampai juga dalam epistemologi yang ingin dibangun. Nah, oleh karena itu maka tantangan saya adalah menjembatani, dan kemudian dalam rangka menjembatani ini saya merasa ada dan signifikansi ini justru dimudahkan oleh kemajuan teknologi yang ada, ditandai dengan digital revolution dan macam-macam, yang menjadikan data itu seolah-olah bisa bicara sendiri. Meskipun data ternyata juga tidak bisa bicara sendiri, harus dikerangkai dengan teori, tapi kemudian dengan Internet of Things, dengan artificial intelligence, dengan sinkronisasi yang secara masif menghasilkan deep learning proses dan seterusnya, itu justru memudahkan kita berangkat dari tradisi ngaji, tradisi kepesantrenan yang selama ini belum berhasil dijembatani oleh UIN di Indonesia. Ada problem epistemologis, dan tidak sadar kita dengan mengadopsi positivisme itu kita sedang memiskinkan ilmu yang kita mau geluti. Dan kalau kita membicarakan agama sebagai konteks, membicarakan keilmuan, maka konteks keagamaan itu harus dibicarakan secara lebih jernih, bahwa agama itu, kalau
kalau misalnya kita belajar dari ayat-ayat dalam Quran misalnya, agama itu petunjuk, ditandai dengan kontraskan dengan ilmu pengetahuan yang basisnya adalah pembuktian secara terus-menerus. Dan ada proses mendapatkan petunjuk yang melalui jalur tradisi, dan kemudian jalur tradisi itu kemudian dipojokkan dengan kata tradisional, dan diterima sehingga kemudian menjadi wisdom. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dengan teknologi yang ada, dengan cloud system, dengan macam-macam itu, antara saintifisme dalam menghadirkan keberagamaan itu menjadi lebih mudah ditemukan, dan oleh karena itu saya menggunakan judul kita sadari kembali, justru karena tantangan kita itu adalah menjembatani tradisi ngaji, tradisi ilmu pengetahuan yang sudah turun-temurun hari ini, ada praksis, ada aksiologi berpengetahuan, dan pada saat yang sama ada tradisi yang saintifistik ya. Dan saintifistik itu kemudian punya keterbatasan karena istilah saya ilmu itu memastikan disiplin, dan disiplin dalam berkacamata kuda. Dan disiplin ilmu itu diproteksi dengan sistem akreditasi, masing-masing akreditasi itu kemudian harus linier dalam ilmunya. Meskipun juga di sana tidak ada review tentang kemajuan ilmu, yang ada adalah kemajuan industri supaya bisa menjadi pelaku pasar tadi. Oke, kegelisahan macam ini kami share di Departemen Politik dan Pemerintahan di mana saya menjadi anggotanya, dan saya diminta untuk ikut menulis dalam state of the art ilmu politik hari ini, dan kemudian kita bicara tentang bagaimana politik kekuasaan. Ya, jadi saya tidak terlalu mendetailkan ontologi, termasuk kajian-kajian tadi yang dicuma oleh Mas Ferdiadis. Itu hanya melayani pasar, lalu kemudian melayani pasar kontestasi, lalu kemudian menjadi konsultan, dan kemudian ilmu itu kemudian menjadi komoditi bagi ilmuwan untuk hidup. Gitu. Oke, jadi sebagian yang saya sampaikan ini adalah poin yang ada di dalam buku yang sedang disiapkan untuk diterbitkan tentang kuasa, lingkup kajian, metodologi, dan pengajaran ilmu politik dan pemerintahan tradisi UGM, dan ini masih dalam proses pencetakan. Oke, saya ingin mulai dari premis pangkal saya bahwa science, termasuk di dalamnya political science, itu pertarungannya adalah menemukan truth dengan berbasis pada data, berbasis pada eviden-eviden, dan kemudian pertaruhannya itu adalah certainty. Dan justru uncertainty lah kemudian diratapi. Tapi faktanya ada sekian banyak uncertainty yang hidup di dalam tradisi ngaji. Sebagai contoh, saya kalau boleh menggunakan kasus NU, di dalam NU itu sangat disadari tentang kontroversi mazhab, dan kontroversi mazhab itu justru dirayakan dengan forum Bahsul Masail. Saya kira para teman-teman di UIN sudah paham itu. Dan kemudian Battle of Certainty itu kemudian justru dikelola dengan debat, ada kitab-kitab induknya, dan juga ada kontak-kontak yang mengedepan, dan kemudian justru cara untuk menjamin kontestasi certainty-nya adalah justru ngedebat. Dan justru perdebatan itulah yang secara inheren menjadikan ilmu dan amal yang dipraktekkan itu bisa ketemu jalannya. Sementara di kampus ada logika tersendiri, dan kemudian posisi agama itu kalau ada itu ekstrakurikuler, kalau ada itu lalu mata kuliah agama, dan kemudian agama iyalah. Jadi tidak menghasilkan kualitas beragama, dan saya kira kalau memang mata kuliah agama itu mau disajikan di perguruan tinggi, itu kemudian mata kuliah beragama dan kemudian menghasilkan akhlak, menghasilkan perilaku. Yang dites sekarang ini adalah dipastikan agama itu terpisah dari Pancasila, terpisah dari kewarganegaraan, dan memastikan keterpisahan itulah yang kemudian menjadi konsistensi. Jadi konsistensi dalam fragmentasi, dan kemudian ilmu nggak pernah karena tidak pernah didedikasikan untuk menghasilkan praktek, hanya menghasilkan akumulasi pengetahuan. Dan toh juga ketika kita dudukkan agama sebagai guidance, bagaimana guidance yang tidak ada buktinya?
Ya kalau dibicarakan secara empirik, Tuhan itu nggak bisa diukur. Dan karena nggak bisa diukur, lalu positivisme mengatakan itu tidak ada. Ya, karena syaratnya bisa dibicarakan itu kan bisa diukur. Tuhan nggak bisa diukur. Dan kemudian para kiai ya menghasilkan dalil misalnya wajibul wujud misalnya itu. Ini sekedar contoh bahwa ada logika-logika keilmuan yang dijadikan pertaruhan dan agama itu kemudian dengan mudah digabungkan dengan sains, termasuk social science, termasuk political science, ketika dalam ketidakpastian agama, ya, dalam uncertainty itu kemudian ada paduan, ada acuan, dan kemudian daripada trial and error dengan tanpa petunjuk, lalu kemudian kitab suci dan sucinya itu ada tempatnya. Dan kalau memang claiming the truth atau certainty in claiming the truth itu menjadi pertaruhan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial, maka supaya juga bisa dikaitkan dengan tuntutan beragama menghasilkan keutuhan umat manusia, kehidupan baldatun thayyibun balukun dan seterusnya, itu kemudian menjadikan ada keperluan untuk menyiapkan jembatan epistemologi. Dan jembatan epistemologi inilah yang saya dan teman-teman di Universitas Nahdlatul Ulama itu sedang berjuang. Karena selama ini pilihannya ya ngaji, tapi kalau kuliah itu ekstra, atau kuliah itu ngaji itu ekstra gitu. Dan kalau jembatan epistemologinya itu bisa ditemukan, maka ngaji dan tidak ngaji, ngaji dan kuliah itu satu tepukan. Dan ulama itu juga termasuk yang disebut sebagai orang modern oleh para kiai. Saya kalau di kalangan kiai itu dikategoriskan orang modern karena sanad ilmu saya itu ilmu dari barat gitu. Tetapi saya ingin mencari sambungan, dan sambungan itulah yang menjadikan ketika saya dan teman-teman merumuskan desain Universitas NU Jogja itu berangkat dari 3 kata kunci. Bridging, karena tadi ada dunia yang memang harus dijembatani tanpa harus melacurkan yang prinsipil, yang esensial. Yang kedua itu kontekstual, karena konteks termasuk data itu ikut berbicara. Dan kemudian inovatif, sehingga hal-hal yang memang tidak esensial sebagai instrumen untuk mewujudkan cara untuk meraih kebenaran itu kita bisa modifikasi, dan kemudian pertaruhannya itu pada yang inti. Nah, dengan cara itu lalu kemudian saya punya sejumlah temuan yang saya ingin share, dan sekali lagi tren yang sekarang ada ketika kita menggeluti revolusi industri yang disebut 4.0, entah poin berapa itu, kita nggak cocok antara yang kita klaim dengan yang kita jalani. Tapi anyway, jargon itu sudah mengedepan, dan saya ingin mengatakan bahwa justru ketidakpastian itulah yang justru harus selalu dikelola secara bijak, secara cerdas, dan kemudian bagaimana caranya kita sampai ke situ. Oke, saya ingin detailkan poin saya. Dalam tradisi keilmuan yang selama ini berjaya atau menjadi mainstream, teori-teori itu dibangun dengan data. Dan tadi kalau data yang payu, data yang laku itu adalah data pemilu, lalu kemudian semua orang berburu data, lalu kemudian menyajikan teori-teorinya untuk memprediksi, dan prediksinya itu kalau benar menghasilkan predikat smart. Dan lebih dari itu ada sekian banyak jargon smart, ada smart city, smart house, smart watch, dan seterusnya. Dan itu pada dasarnya adalah logika konsistensi, hubungan antar variabel lah, jika maka itu. Dan itu memang bisa menghasilkan penjelasan, tetapi dalam penjelasan itu masing-masing itu terawat dalam disiplin ilmunya, dan kemudian pelajaran yang sifatnya lintas disiplin itu menjadi kemewahan, menjadi tuntutan, tapi pada saat yang sama tidak banyak yang siap. Kalau memang kita orang-orang political science itu bisa mempelajari perilaku pasar, politik di dalam berlakunya pasar itu kita bisa juga masuk ke wilayah political economy, dan ilmu politik kita justru menjadi lebih tepat guna, dan syaratnya adalah bisa mengembangkan cara berpikir yang transdisipliner. Dan cara berpikir transdisipliner itu lalu kemudian menjadi tradisi dalam tradisi ngaji dan seterusnya, karena data itu sebetulnya kan hanya cara untuk menata eviden, menata realita, menata
informasi yang kita punya. Di sisi lain tadi ada realita itu yang multidimensional, sangat kompleks, dan dalam kompleksitas itu kemudian yang penting PKIK bisa sharing pemahamannya dan kemudian bisa menjadikan performativity di dalam beragama, bukan hanya performan yang ada. Dan oleh karena itu lalu kemudian kemampuan untuk berpikir lintas disiplin, kemudian kemampuan untuk melampaui data yang satu karena ada data yang lain, itulah yang menjadi pertaruhan. Dan kalau memang itu yang kita jadikan pertaruhan, maka kemudian ada dua jalur, yang jalur atas ini jalur saintifik, yang ilmu sosial kita pada dasarnya di sini, tetapi kemudian ilmu ngaji, ilmunya orang pondok pesantren dan seterusnya itu bergerak di sini, dan kemudian tidak pernah ada proses melintasi mazhab cara berpikir gitu. Dan kalau memang UIN itu mau menjadi UIN, usul saya adalah justru kita jembatani, dan kemudian bagaimana wisdom yang selama ini seolah-olah menjadi pengetahuan sampingan itu justru menjadi kualitas dari saintifisme ketika ilmu-ilmu itu saling berintegrasi satu sama lain. Dan ke sana itu sudah semakin dekat karena zaman sekarang data itu sudah menjadi sains. Data sains itu menjadi pertaruhan zaman sekarang. Dan kalau data sains itu dilakukan seolah-olah data itu berjalan secara sendiri. Ini sekedar sebagai contoh ya. Google itu membantu lembaga seperti atau berkolaborasi dengan lembaga seperti Gojek, dan Gojek itu menggunakan data mining yang dilakukan itu untuk bisa memprediksi perilaku, sehingga dia bisa Gojek itu bisa mengetahui di mana ada hujan itu dengan indikator yang tanpa urusannya dengan persoalan air. Urusannya itu adalah soal berapa, di mana ada lonjakan permintaan mobil, dan kemudian ada penurunan request atau permintaan atau pesanan sepeda motor. Dan kalau ada lonjakan itu, maka di situ hujan. Sehingga orang membicarakan hujan itu tanpa harus menggunakan data hidrologi. Yang dibicarakan adalah efek dari hujan itu, lalu kemudian ada request untuk memesan mobil dan kemudian tidak memesan sepeda motor. Dan dengan begitu maka data sains itu bisa melampaui batas-batas ilmu pengetahuan, dan kemudian dengan begitu yang menjadi pertaruhan ilmu politik dalam hal ini adalah the science of the political. Yang political itu seperti apa gitu, dan political itu bisa embedded di dalam cara berpengetahuan, dan yang sedang saya stimulasikan di sini adalah politik pengetahuan. Nah, saya ingin mendetailkan ini. Kalau memang ilmu politik itu justru sudah dibombardir atau malah disediakan data yang diakumulasi dari IoT, dari segi data grabbing dari penggunaan teknologi itu, maka kemudian teori-teori yang ada itu dengan mudah bisa didialektikakan, didialogkan, dan kemudian pertama batas antara politik dan tidak politik itu semakin menantang untuk dibicarakan. Dan juga teori satu dengan teori yang lain itu bisa dibicarakan, sehingga kalau tadi ada gugatan mengapa perilaku memilih seperti itu, ya, kemudian justru dengan data yang ada itu harusnya dengan mudah kita bisa mencari buktinya. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjustifikasi kebenaran, karena ketika IoT atau revolusi industri itu dibentang, yang terjadi adalah the politics of the truth itu justru menjadi pertaruhan, karena yang kita hadapi sekarang adalah justru hoax, justru klaim-klaim yang tidak tervalidasi, justru karena data itu begitu banyak tetapi sebagian besar itu tidak valid. Dan kalau memang itu tantangannya, maka sekali lagi ke depan tantangan bagi ilmu politik itu adalah mempercanggih metodologi, termasuk juga metodologi yang sanggup melintasi saintifisme yang ada, dan kemudian pada saat yang sama ada sekian banyak petunjuk di dalam praktek di lapangan yang dengan mudah diasosiasikan dengan kearifan beragama. Dan kalau beragama itu yang jadi pertaruhan, maka cara berpikir agama yang sangat ontologistik, begitu juga cara berpikir ilmu politik yang sangat ontologistik itu bisa
konversi ditransformasi menjadi lebih metodologically literate. Dan kalau memang itu yang kita lakukan, maka kemudian batas antara ilmu politik konvensional dengan teknologi, dengan big data, dengan berbagai hal itu menjadi semakin penting untuk dibicarakan. Sebagai contoh, ilmu politik itu tadinya kan kalau orang mau riset itu kemudian harus bikin proposal, lalu kemudian baru mencari data. Yang terjadi sekarang ini itu malah justru kita itu dirayu oleh data, dirayu oleh algoritma yang kemudian minta konfirmasi untuk mengakses diri kita. Dan di sisi lain juga para sejarawan itu sudah misalnya Harari itu justru mengatakan bahwa kita ini secara sadar umat manusia itu justru melakukan hacking terhadap dirinya sendiri. Dan batas antara data dan tidak data itu menjadi penting, dan oleh karena itu taruhannya adalah belajar pada level meta teori tentang teori tentang data dan seterusnya, sehingga kemudian kefasihan metodologis itu menjadikan kita tidak mudah terjebak di dalam klaim kebenaran sepihak yang tidak tervalidasi, dan pada saat yang sama itu kemudian negosiasi, debat dan seterusnya itu justru semakin dirayakan, dan kemudian kesempatan untuk berbeda itu tidak harus buru-buru diklaim sebagai kesalahan atau fallacy. Dan kalau memang itu yang kita bisa kembangkan ke depan kembali, UIN baik yang di Bandung maupun di tempat lain itu punya PR besar bagaimana pendidikan agama dan juga keberagamaan itu kemudian menjadikan tidak harus menjadi pilihan biner, dan pilihan biner itu mengharuskan ada tradisi pembelajaran yang lebih menjembatani eksistensi antara ilmu yang sudah diwariskan menyejarah dengan tradisi, katakanlah tradisi kepesantrenan. Dan kalaulah kepesantrenan sekarang ini semakin mendapatkan signifikansi, esensi utamanya sebetulnya bukan lembaga dalam pengertian ada santrinya, ada kiainya atau ada ajengannya, dan kemudian ada kurikulumnya, ada standarnya, tetapi justru pada pertaruhan tentang dunia keilmuan sebagai enterprises. Dan kalau memang itu yang kita jadikan pertaruhan, maka crucial development in political science itu sebetulnya adalah reclaiming wisdom, dan kemudian wisdom itu bisa divalidasi dengan data, dan data-data yang tak terduga yang semakin mudah kita bisa dapatkan karena kita sedang kebanjiran data, itu menjadikan antara menjadi scientific dengan menjadi wise itu bisa satu ketukan tangan. Suatu saat saya berharap para kiai ketika membaca kitab dan kemudian memberikan syarah, menjadikan penjelasan terhadap kitab-kitab itu bisa bergandengan langsung kemudian gadget iPad-nya atau gadget komputernya, dan kemudian big data itu bisa berdampingan, sehingga pembacaan teks-teks yang diyakini punya validitas tinggi itu bisa divalidasi dengan big data analitik, dengan banjir data yang sudah ada dengan teknologi komputer, itu kemudian menjadi bijaksana, menjadi arif bijaksana. Itu tidak harus merongrong reputasi keilmuan dari akademisi, tapi pada saat yang sama tradisi akademisi untuk picik lalu kemudian merayakan kepicikan itu sebagai spesialisasi modernitas itu bisa kita junjung ulang, dan kemudian justru keniscayaan bagi uncertainty itulah yang kemudian menjadi tantangan utama. Dan kalau uncertainty itu memang tantangan yang imanen, tantangan yang ada di dalam pengetahuan, maka justru adanya petunjuk di dalam kitab-kitab suci dengan bukti-bukti ada di lapangan itu bisa dipahami secara lebih coherent. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, menjadi bahan kita untuk berdiskusi. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.